وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin saya bukan seorang ustadz atau guru dan bapak-bapak di sini saya anggap sebagai ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, sehingga kami di sini seperti seorang santri yang membijikan atau menilaikan hasil belajarnya kepada guru-guru saya sekalian. Di sini saya lihat masjidnya ramai, suasana agama hidup. Ini pertanda di dalam masjid ini jamaah-jamaahnya adalah orang yang faqih di dalam agama. Sehingga kami di sini tidak pantas kalau memberikan tausiah atau memberikan nasihat. Kami hanya sebagai murid setoran kepada guru, sehingga nanti apabila ada kesalahan yang kami sampaikan yang tidak sesuai dengan syariat agama, kami mohon pelurusannya. Insyaallah itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kajian ketika orang ini mencari ilmu perkara agama, ini yang paling didahulukan adalah rasa tolib di dalam hatinya, yaitu rasa butuh. Kenapa kalau ada rasa butuh dan tidak ada rasa butuh itu nanti hasilnya sangat jauh sekali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar, yaitu ayat 17 akhir dan 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyir ibad", berilah kabar gembira kepada siapa alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allah berikan kabar gembira, berilah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang yastami'una, yaitu yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Qaulan, nasihat-nasihat, fayattabi'una ahsana. Kemudian dia mengikuti petunjuk itu dengan baik. Maka Allah pujikan, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa? Orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan siapa orang yang siap mendengarkan kajian, pengajian, nasihat dengan sungguh-sungguh? Yaitu orang yang di dalam hatinya ada rasa inabah, ingin kembali, ingin baik. Itu seperti itu. Sehingga kalau kita ini memahami, saya itu pengen selamat, saya pengen dunia akhirat saya selamat, ada perasaan seperti itu, maka ketika datang nasihat demi nasihat, maka dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah disebutkan juga, wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah akan berikan hidayah kepada orang yang mau kembali. Tetapi hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, ketika kita mendengarkan satu nasihat, satu pengajian, di dalam hatinya merasa cukup, di dalam hatinya merasa bisa, di dalam hatinya merasa tidak butuh. Apa yang terjadi? Dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Datang petunjuk karena dirinya merasa hebat, dirinya merasa mampu, dirinya merasa selamat. Datang petunjuk,
maka dia tidak siap mendengarkan. Lah orang-orang yang seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimaksud Allah SWT, ini yang nanti akan menjadi penyesalan di hari akhirat. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu ketika di dunia datang nasihat, "Lau kunna nasma'u," aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Aw naqilu," kemudian aku pikirkan, "ma kunna fi ashabis sa'ir," aku tidak akan menjadi ahli neraka sa'ir. Kenapa? Karena ketika di dunia datang petunjuk, dia sudah datang petunjuk, tetapi dirinya merasa lebih, merasa hebat. Sehingga kalau kiai, para ulama itu menyampaikan, ini sudah gelas tapi sudah terisi penuh. Maka ketika mau diisi, apa yang terjadi? Ini bludak, itu seperti itu. Lah ini yang dimaksud Allah SWT, dia datang petunjuk, tetapi tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya ketika dia ini butuh keselamatan, butuh petunjuk, maka datang petunjuk dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, Pak, ada orang di luar Jogja datang ke Jogja, mau datang ke Sambilegi, Pak. Dia naik bis turun di mana itu? Giwana. Tapi tidak tahu Sambilegi itu di mana. Dia sungguh-sungguh pengen datang sampai di Sambilegi dengan selamat, tapi sampai Giwana nggak tahu arah, Pak. Harus naik apa, atau jalan apa, atau apa dan sebagainya. Maka jalan pertama supaya sampai ke Sambilegi apa, Pak? Dia tanya. Kalau dia ini pengen selamat, kemudian datang pertanyaan, kemudian ada jawaban. Kalau pengen selamat, apa yang dilakukan? Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oh, jenengan nanti ngetan, Pak, nanti rel terus, nanti ada jembatan layang, nanti turun ke timur, nanti ada pertigaan ke timur sedikit, ada jalan ke kiri naik. Itu nanti sampai masjid Hidayat. Nah, itu. Kalau dia pengen betul-betul sampai di Sambilegi, dengarkan tidak, Pak? Tetapi kalau merasa, aku ngerti kok, sudah tahu, Pak, datang petunjuk, gimana yang terjadi? Malah diterangkan main HP atau malah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sampai Sambilegi betul? Tidak sampai. Maka hadir yang dimaksud Allah SWT, kalau orang itu datang pengajian dengan benar, Pak, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju surganya Allah. Nabi SAW sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa dia ini berjalan mencari ilmu, maksudnya apa? Dia tahu, pengen ngerti ilmu-ilmu yang menghantarkan kepada surga. Setelah datang ilmu, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka dari hasil itu dia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, saya lihat di sini ini seperti yang nomor 1 ini, Pak. Bapak-bapak walaupun sudah ilmunya tinggi dan sebagainya, tapi tawadhu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dikategorikan sebagai hamba yang digembirakan oleh Allah. Fabashir ibad. Inilah, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba. Mudah-mudahan dengan ini bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan hidayah, tambahkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan menyampaikan tentang yaitu pentingnya agama. Pentingnya agama. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini, Pak, secara umum kita ditanya perkara yang paling penting itu apa? Gitu. Kalau bapak-bapak di sini, insya Allah yang paling penting adalah agama. Tapi secara umum, Pak, kalau kita tanya perkara yang paling penting itu apa? Gitu. Rata-rata jawabnya apa, Pak? Yang penting itu anakku sehat, iso sekolah dhuwur, duwe pangkat dhuwur. Ada yang jawab sing penting iso awake sehat, nggih. Sing penting duwe sing penting iso mbon gawe. Rata-rata kan seperti itu, Pak. Walaupun kadang ketika ditanya nggak jawab secara langsung, tetapi kehidupan kita itu
rata-rata mewarnakan apa yang terpenting itu apa yang disibukkan. Hari ini keadaan seperti itu, Pak. Ada ditanya yang penting sawahku, jembar, yang penting gajiku, mudah, yang penting anakku sehat, yang penting bojoku, ayo, itu, yang penting rumahku, yang penting mobilku. Nah, kalau ditanya yang penting agama itu penting enggak? Iya betul penting, Pak. Lah, saya akan menyampaikan kapan orang itu akan menganggap agama itu betul-betul penting. Kapan? Ada 3 keadaan agama itu akan dianggap sangat penting. Yang pertama, keadaan orang paham tentang agama tetapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu kapan? Ketika datangnya kematian. Maka ketika datangnya kematian, Allah itu bukakan hijab. Maka Nabi bersabda, tobat itu tidak akan diterima selagi nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, hijab itu dibuka. Alam gaib itu dibuka sehingga yang gaib sudah tidak menjadi gaib lagi. Lah, ketika itu Allah bukakan tentang pahala itu seperti apa, pahala bapak-bapak ngaji seperti apa, bapak-bapak sholat berjamaah seperti apa pahalanya, sholat tahajud berapa tadi? 1 juz itu pahalanya itu dinampakkan, dan surga yang akan didapat itu dinampakkan. Itu kapan? Ketika nyawa sampai di tenggorokan. Dan sebaliknya, orang yang banyak dosa, menipu, berbohong, tinggalkan sholat, tidak puasa, korupsi, zina, khamar, itu hari ini tidak nampak. Paha dosanya seperti apa, adab yang akan diterima tidak nampak. Tapi ketika nyawa sampai di tenggorokan, itu dosa-dosa itu dinampakkan oleh Allah, adab yang akan menanti juga dinampakkan oleh Allah. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 100, Bapak-bapak nanti silakan dibuka. Allah SWT berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza ja'ahadul maut, datang tatkala datang kematian kepada orang yang banyak dosa. Apa dia bilang? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Dia sudah pindah alam. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Pengen apa kalau di alam dunia? Dunia ada apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, enek pasar sambil lagi gitu deh. Enek stasiun, ada sawah, ada rumah, ada anak, ada universitas, macam-macam. Apakah dia balik pengen anaknya sebelum nikah dinikahkan? Atau dia balik pengen menyempurnakan rumahnya yang belum jadi? Dia balik pengen meningkatkan karirnya? Tapi dalam ayat itu disampaikan, la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, balikkan aku ke alam dunia, saya ingin amal soleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Saya tak pengen tarawih 1 juz, saya tak pengen ke masjid, aku tak datang pengajian Ahad pagi, saya tak pengen sedekah. Ini keinginan orang mujrim. Kenapa pada saat itu Allah nampakkan, oh ini toh pahalanya di masjid, ini pahalanya berjamaah, pahalanya datang pengajian, dan dia itu tidak ada amal. Dulunya ketika dunia, yang penting ini apa? Duit itu tadi. Gitu.
la'ali ahmalu sholih fima taraktu. Dulu amal soleh nalika saya hidup saya tinggalkan. Saya tidak ke masjid, saya tidak ngaji, saya tidak puasa, saya tidak sedekah. Berarti kalau tidak amal dia amal yang lain. Nah, wong Jawa itu sing penting kan dili orang guling waktu itu. Sehingga hari-hari saya pikir dunia, tidak tahu amal. Sehingga orang yang seperti itu dia teriak-teriak ketika datang kematian, pengen kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh. Tapi jawabnya apa? Allah bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak bisa kamu kembali ke alam dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan bagi mereka ada barzakh, dinding yang jaga adalah malaikat. Malaikat itu tidak menerima sogokan. Itu walaupun merengek-rengek pengen kembali, namanya barzakh tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Maka dia menyesal sampai nanti di hadapan Allah. Itulah yang dilakukan Fir'aun. Di dalam surat Yunus ayat 92 itu disebutkan, ketika Fir'aun ini sudah tenggelam nyawa sampai di tenggorokan, maka Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maka Allah bilang, kenapa baru sekarang kamu beriman? Ketika tidak sehat kamu sehat, kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kok iman seperti itu? Nyawa sudah sampai di tenggorokan, Fir'aun dinampakkan alam gaib. Maka ini ulama mengatakan, ini sadar pentingnya agama, sadar pentingnya amal soleh, tetapi kesadaran yang sudah terlambat. Tahu tentang agama, begitu pentingnya agama, tapi sudah tidak bisa apa-apa. Maka ulama nasihatkan jangan sampai kula panjenengan, anak kula panjenengan, tangga kula panjenengan sadar dalam kondisi yang seperti ini. Sadar sudah terlambat. Yang kedua, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan sadar pentingnya agama, mendekat sama Allah, mendekat dengan masjid, mau sholat. Itu kapan? Ketika orang di dalam musibah. Dalam musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan darat di daratan ataupun di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Aku jadikan rusak ini supaya manusia mau kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Aku cicipkan adab yang dekat, yaitu di dunia, supaya dunal adabil akbar, supaya dia ini terbebas dari adab yang besar, yaitu akhirat. La'allahum yarji'un, dengan itu dia mau kembali kepada Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang itu, Pak, hatinya keras, itu seperti batu, bahkan seperti besi, Pak. Dinasihati, datang pengajian, tidak mempan. Didatangi ulama, tidak mempan. Datangi ustaz ke rumahnya, tidak mempan. Maka kadang Allah inginkan kebaikan. Akhirnya apa? Allah datangkan musibah demi musibah. Ya ngapunten, kadang ekonominya jatuh, kadang badannya sakit, kadang keluarganya ada tertimpa musibah, hatinya jadi apa? Lembut. Dia mulai merengek kepada Allah. Saya pernah berkunjung di Magelang, Pak. Ada orang itu rambutnya kalau sholat, Pak, itu melembeh di batok sini, Pak. Dan dia tidak disilati gitu. Jadi poni itu. Saya diam saja, tapi kok saya tanya sama Pak Imam itu, Pak, itu kok ada jamaah kok rambutnya melembeh gitu, kok tidak dinasihati? Oh itu, Pak, itu rambut pasangan. Loh kok bisa pasang?
itu nyunabutan itu batok kepalanya itu sudah palsu. Jadi kalau krepes itu Pak, ben wangi dikei rambut gitu. Loh kok bisa? Dulu ketika sehat, dia itu didatangi dai, diajak sholat, diajak pengajian, beleng baik. Beleng kertas gitu. Bahwa teramumpan itu. Lah satu saat dia itu kerja bangunan, itu apa ya? Kena setrum kabel listrik itu. Kepalanya itu akhirnya dibawa ke Sarjito itu koma 4 bulan. Akhirnya pas sadar itu pertama kali yang diucapkan apa? Sama Pak Duko aja bilang, Pak Duko aku sudah sehat tak sholat. Gitu. Jadi dia untuk sholat harus disetrum jadulnya gitu. Itu ada seperti itu Pak. Ada orang juga saya pernah berjumpa. Nanti itu sama-sama saya sholat sama Pak Kiai. Dia juga sholat, saya juga sholat, cuma nunggu gitu. Saya nunggu, saya ngomong Pak Jemet dalam nunggu saya biko. Terus dia cerita-cerita. Alhamdulillah Pak anak kula sakniki sing 3 niki pun kalih apal Quran, sing siji dereng apal Quran. Wah luar biasa Pak. Lah kok saged niku? Pertama kula Pak, kula niku riyen iki boten sholat. Diajak ibu saya, istri saya tidak mau sholat. Lah kebetulan masjid di tempat kami itu wetan dalan, rumah kula dalan. Lah istri saya itu setiap hari ke masjid, saya tidak mau sholat. Lah suatu saat mari-mari istri saya ke masjid, habis pulang dari masjid nyebrang jalan ketabrak mobil. Pas tabrak mobil itu suaminya itu ngangkat, pas diangkat itu pas meninggal. Lah pas meninggal itu Allah berikan hidayah. Ya Allah, kok aku ragil sholat kan biar kata dia Pak. Akhirnya Pak, inilah kadang Allah inginkan dia ini baik, tapi kalau dinasihati tidak mempan. Tapi Allah inginkan baik, Allah datangkan ujian supaya apa? Hatinya lembut, jadi baik. Gitu. Hadis yang mengatakan, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, yusibhu biha, maka Allah berikan musibah bagi dirinya. Jadi kadang kan kita itu datang musibah, tapi ini baik bagi diri kita. Daripada nanti dia tidak dapat musibah, tapi tidak dapat hidayah nanti di akhir. Dalam hadis disebutkan ada seorang hamba itu dari lahir sampai mati adanya itu senang, tidak pernah susah sama sekali, tapi tidak ada agama. Nanti di akhirat dia dimasukkan di dalam neraka satu celupan, kemudian diangkat. Wahai hambaku, kamu ketika di dunia pernah merasakan senang atau tidak? Padahal dia dari kecil sampai mati tidak pernah susah, Anda senang terus. Apa dia jawab? Wallahi, demi Allah, saya belum merasakan senang sedikit pun di dunia. Kenapa? Nabi SAW bersabda, akhirat dengan dunia itu seperti satu tetes dengan lautan. Akhirat itu seperti lautan, dunia itu satu tetes. Andai kata dia senangnya hanya berapa? Satu tetes. Dia dicelupkan neraka, walaupun kalau ini dicelupin, berapa tetes penderitaan. Maka bapak-bapak yang dimaksud Allah SWT, ada orang ini dapat hidayah, penting agama, dekat kepada Allah ini sesuatu yang berharga. Kapan? Ketika datang musibah. Tapi ulama menyampaikan ini dan dia paham, sadar pentingnya agama. Kapan? Karena harus kena musibah dulu, alias babak belur sikit lagi boleh hidayah. Jadi corokon milih lah, untuk belajar milih sendiri Pak. Sing sadar terlambat atau sadar tapi babak belur, milih sing putih Pak. Betul milih. Arep mau kabeh to niku Pak. Lah, yang nomor 3 Pak. Lah ini yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah orang itu akan tahu pentingnya agama, sadar pentingnya agama ketika orang itu hidup di dalam suasana agama. Dalam suasana agama. Contoh, di dalam surat At-Taubah ayat 2 itu Allah SWT berfirman,
fasihu fil ardi arba'ata ashur. Waktu itu ketika Fathu Mekah, Fathu Mekah ini gembong-gembong kafir Quraisy itu jadi wanted, target operasi. Maka mereka ditawari oleh Nabi dan sahabat, kamu tetap beriman atau tetap kafir? Milih gitu. Maka orang-orang kafir itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berpikir apakah saya tetap kafir ataukah saya tetap akan beriman. Untuk berpikir 2 bulan saja. Nanti setelah bulan-bulan itu saya akan menentukan sikap. Maka turun ayat itu Pak, atau ayat 2 itu Allah berfirman, fasihu fil ardi arba'ata ashur. Kamu berkeliaran di muka bumi 4 bulan. Biasa kamu bebas, kafir ya silakan, mau beriman ya silakan, kamu bebas. Nah hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sebelum Fathu Mekah, Nabi dan sahabat tidak bisa memperagakan yaitu kehidupan Islam sebelum Fathu Mekah. Tapi setelah Fathu Mekah, maka Nabi dan sahabat bisa memperagakan Islam dalam kehidupan. Jadi bukan Islam dalam ceramah, Islam bukan dalam tulisan atau Islam dalam iklan, betul. Tapi Islam dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Sehingga saat itu orang-orang kafir, gembong-gembong kafir itu melihat kehidupan sahabat, kehidupan Islam yang sebenarnya. Yang dulu hanya mendengar dengan dakwah, sekarang melihat dengan kenyataan, oh ini Islam. Satu contoh, ketika Fathu Mekah ini menang, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, yaitu terbukanya kota Mekah, apa? Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Perintahnya Allah apa? Bukan berpesta mercon, bukan. Tapi fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Tuhanmu dan kamu mohon ampun kepada Allah. Padahal ini menang, Pak. Nek menang kan syukuran, Pak. Tapi ini menang malah kon istighfar. Istighfar itu cenderung tersenyum atau cenderung menangis, Pak. Padahal menang, Pak. Maka beliau diperintahkan oleh Allah, sahabat juga praktekkan. Maka malam-malam beliau datang ke Mekah, ke Ka'bah itu sholat, mensucikan Allah, meminta ampun kepada Allah. Kemudian ada seorang namanya wanita Hindun. Hindun itu dulu pernah bayar wasi. Wasi itu budak dari kulit hitam. Tetapi ketika perang Badar, Hindun itu punya keluarga itu dibunuh sama Hamzah. Maka Hindun mengatakan kepada Wasi, "Wei Wasi, kamu budakku dan aku akan bebaskan kalau kamu bisa membalas yaitu kematian saudara-saudaraku, kamu membunuh Hamzah." Maka Wasi itu ikut dalam perang Uhud. Tetapi beliau tidak niat untuk membantu peperangan. Niat beliau adalah membunuh Hamzah, karena dengan membunuh dia terbebas dari perbudakan. Padahal Wasi ini ahli panah. Maka ketika di perang Uhud dia ngincernya bukan yang lain, ngincer Hamzah. Apa yang terjadi? Setelah sudah tepat itu pas titik bidiknya, tembuslah dada ini Hamzah dengan tombaknya Wasi. Maka setelah tombaknya menancap, oleh Hindun apa yang dilakukan? Dibuka dadanya, itu jantungnya diangkat, dimakan mentah-mentah. Itu Hindun, Bang. Sampai Hindun itu mengatakan, waktu itu banyak orang-orang masuk Islam. Beliau mengatakan, seandainya sak Mekah itu masuk Islam, aku tidak akan masuk Islam. Ketika dalam itu perang Uhud itu Hindun itu motongi kuping-kuping sahabat itu dari ronce, Pak. Itu bukan kalau Hindu, Pak. Ini cara saya preman wedok itu. Tapi apa yang terjadi ketika Fathu Mekah, Hindun itu ingin tahu apa yang dilakukan orang beriman setelah dapat kemenangan. Maka Hindun itu diam-diam itu datang ke Masjidil Haram, dia melihat. Karena zaman jahiliyah, ketika orang kafir Quraisy dapat kemenangan, mereka itu keliling Ka'bah dengan tari-tari dengan pakaian telanjang.
sama minum-minum khamr itu. Lah sekarang ini orang Islam menang. Apa yang dilakukan? Apakah seperti dulu? Tari-tari, telanjang, minum khamr, wanita? Maka tengok itu. Ternyata apa? Dia sahabat sholat, mensucikan Allah, menangis kepada Allah. Maka melihat itu, Hindun itu langsung, ini Islam seperti ini. Padahal menang. Kok tidak pesta? Maka pagi-pagi beliau itu pakai cadar datang kepada Nabi. Untuk apa? Menyatakan masuk Islam. Tapi orang-orang tahu ini Hindun ini walaupun pakai cadar. Maka orang-orang teriak, wahai Hindu, dulu kamu mengatakan seandainya sang Mekah masuk Islam, kamu tidak mau masuk Islam. Tapi kenapa kamu masuk Islam? Maka Hindu mengatakan, saya tidak masuk Islam. Cuma Islam yang masuk ke dalam hatiku. Sampai seperti itu, Pak. Ini Hindu seperti itu, Pak. Kenapa kok Hindu ini masuk Islam? Karena hidup dalam suasana agama. Ketika di Madinah, Pak, itu Madinah belum ada lampu. Itu orang-orang munafik, Pak. Itu terpaksa sholat berjamaah, Pak. Munafik itu dohire muslim dan batinnya kafir itu. Tapi apa ngetoknya kafir orang wani. Lah gandeng wong mukmin kok kasih di masjid. Nek aku ra ning masjid isin akhirnya datang ke masjid kecuali isya dan subuh. Kenapa? Karena peteng nek teko ora konangan. Itu sudah itu. Sampai ulama mengatakan kalau hidup dalam suasana agama hidup, perkara amal agama yang berat jadi ringan, perkara agama itu yang istilahnya sing abot itu jadi ringan. Tapi kalau tidak ada suasana agama, ngamalnya agama sing ringan jadi berat. Itu contoh, Pak. Karena di sini ada suasana agama, Pak. Itu sholat tarawih sajus ringan apa abot, Pak? Karena ada suasana. Nek imamnya siji, makmumnya siji. Jadi abot apa entik, Pak? Orang nongkrong. Nek gandeng sih. Wah tadi sih jamaah itu masya Allah sajus itu ibu-ibu dua sok sajus itu entik kan, Pak? Coba nek wis peteng ora ono kancane wis adem sisa kalau bagaimana? Satu contoh, Pak. Satu contoh. Ini pentingnya suasana agama. Kalau kita pakai pakaian kaos gambar tengkorak, pakai kalung, pakai katok jeans suwek-suwek, Pak. Kupingnya ditindik, rambutnya disemir. Itu kita mengucapkan salam sama misuk penak ndi, Pak? Hah? Penak putih, Pak? Dia penak misuk. Kenapa? Karena suasana, Pak. Tapi ini kados Pak Takmir ngeten iki pakai sorban, pakai jubah, pakai sorban Diponegoro, pakai diri. Misuk patut mboten, Pak? Hah? Ajeng ngaku gajah. Gimana? Tapi nek ulo salam, assalamualaikum, Pak. Fasih banget, masya Allah gitu. Karena suasana, Pak. Lah inilah, Pak. Saya tuh pengen masya Allah kalau ini masjid-masjid ini dibentuk suasana seperti ini di mana-mana, Pak. Nanti suasana orang datang ke masjid itu cepat, Pak. Karena ada suasana agama. Lah sekarang yang terjadi di Indonesia, Pak, ini datang orang-orang kafir dan ngerti agama, bikin apa? Bikin suasana kekafiran. Sehingga kalau sudah ada suasana kekafiran, ngapunten, Pak, ciuman di pinggir jalan koyo-koyo biasa. Kelonan yang dhuwur motor biasa. Karena ada suasana. Ini, Pak, ada saya juga teman ini dari Pakistan, Pak. Saya pernah datang ke Pakistan 2 kali, Pak. Kalau di Pakistan, Pak, orang sekolah itu, Pak, SMP, Pak, itu sekolah putrinya sendiri, putranya sendiri, itu di benteng tinggi, Pak. Nanti kalau antar jemput, itu bisnya sendiri-sendiri, Pak. Yang laki bisnya sendiri, yang putri bisnya sendiri. Dan ada laki perempuan boncengan ketapel kok bencong, tidak ada. Itu di Pakistan, Pak. Itu ada suasana seperti itu. Lah karena di sini suasana belum hidup, kekafiran yang merajalela, itu nyerapunten. Ngetampel yang motor apa nih kok? Jupiter Epic. Sing rada jogging ngene niku. Nek Pak Kiai ngarani SMS. Sini metu sing diganti. Nggih. Ini saya jadi biasa. Koyo-koyo itu hal yang lumrah. Kadang ibu-ibu itu anak
Alhamdulillah anakku ono sing ngampiri. Karena suasananya begitu rupa itu. Nek dulu aib Pak. Ono cawe itu dihampiri itu malu. Tapi sekarang nek cawe itu ora ono sing ngampiri malah isin Pak. Anakku itu pepayu ora yo. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bikin suasana agama ini sangat penting sekali. Bikin suasana agama. Jadi di sini bagus, masya Allah, orang pakai jubah, orang pakai itu kan mungkin tahun 2000 itu kan masya Allah. Saya itu dulu sekolah di MTS, itu tahun sebelum 2000 itu putriku itu tidak pakai jilbab. Itu MTS loh, Komnas yang non MTS. Saya MTS saya pakai jilbab, Komnas yang itu. Tapi karena sekarang mulai disuasanakan, SD umum, SMP umum, SMA umum sudah banyak pakai jilbab. Dan ini kalau kita tambah suasana lagi. Kemudian bapak-bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tambah ini untuk bentuknya suasana yaitu dengan cara apa? Yaitu pertama kita buat suasana ajak mengajak Pak. Itu. Ajak mengajak itu penting Pak. Kalau Anda itu mengajak Pak. Ayo sholat, ayo raya, ayo mengajak kepada kemenangan. Apa yang terjadi dalam hadis? Setan itu lari terbirit-birit Pak. Nah sekarang kalau ajak mengajak kampung demi kampung ini disuasanakan Pak, maka kehidupan ini akan berubah total. Hari ini ajak mengajak kepada kebaikan itu jarang sekali Pak. Nah maka ini perlu disuasanakan. Yang kedua Pak, setelah ajak mengajak, hidupkan suasana doa hidayah. Apa Pak? Doa hidayah. Hari ini umat Islam kadang doa tapi jarang yang doa hidayah. Nabi SAW itu doa panjang Pak. Doakan dua orang saja. Ya Allah, perkuatkan Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Itu Nabi doa. Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab, Amr bin Hisam itu Abu Jahal. Maka apa yang terjadi? Maka yang dapat hidayah atas doa Nabi Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, walaupun nomor ke-40, tapi setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, itu dakwah itu mulai terang-terangan dan mulai Islam itu cepat sekali. Dari mana? Pertama aja, yang kedua mendoakan. Maka bapak-bapak kita doakan Pak. Di Ramadan itu doanya mustajab. Sebelum buka itu doanya mustajab. Doakan pemimpin-pemimpin kita supaya dapat hidayah. Insyaallah ya Pak, doakan hidayah. Yang kedua, terutama bapak-bapak, ini orang-orang yang banyak masuk ke Indonesia Pak. Orang-orang luar negeri yang masuk ke Indonesia, ini tolong didoakan supaya dapat hidayah. Yang paling banyak yang masuk ke Indonesia dari mana Pak? Dari Cina. Mereka bukan musuh kita, tetapi mereka adalah umatnya Rasulullah yang belum dapat hidayah. Kalau mereka dapat hidayah Pak, orang Cina ini kalau dapat hidayah, maka kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Siapa yang berbobot di dalam jahiliyah, maka dia akan berbobot dalam Islam. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia singanya padang pasir, tapi setelah masuk Islam, dia adalah orang terdepan dalam membela Islam. Sahabat Khalid bin Walid sebelumnya adalah jenderal perang yang mau berakhir barisan umat Islam di perang Uhud, tapi setelah masuk Islam sekian puluh negara diislamkan dengan ini pimpinan Khalid bin Walid. Pertamanya sebelumnya adalah jenderal perang kafir, setelah dapat hidayah menjadi pemimpin pembuka daerah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, belum lama kita dengar Kos Stephen ya. Itu dalam riwayat telah mengislamkan berapa orang? Berapa Pak? 60.000 satu orang. Bahkan sampai di Mekah saja, itu Raja Arab itu tidak pernah terpikir, tapi Kos Stephen terpikir. Ini pegawai yang bangun Mekah ini orang Cina. Tidak pernah terpikir. Apa yang dilakukan Kos Stephen? Dia bikin makanan, kumpulkan, setelah itu ditarget 300 orang Cina masuk Islam yang saat itu Raja Salman tidak pernah terpikir. Dia bikin mu'alaf center itu berapa negara itu. Banyak sekali orang yang masuk Islam dengan mu'alaf center. Ketika Corona, beliau menjual asetnya kurang lebih 38 miliar untuk beli apa? APD. Itu pengaman badan itu Corona ini
supaya umat Islam jangan kesulitan untuk beli hal seperti itu. Ini satu orang sampai seperti itu. Inilah orang Cina. Kalau dia dapat hidayah luar biasa untuk kemampuan umat Islam. Tapi kalau belum dapat hidayah, alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan ini bapak-bapak kita sama-sama doakan mereka supaya dapat hidayah. Ya Allah, kuatkan Islam dengan datangnya orang-orang Cina ke Indonesia. Mereka masuk Islam, maka dengan kelebihan beliau nanti Indonesia-nya akan makmur. Karena beliau memang segi dunianya luar biasa betul. Nah, kalau dapat hidayah, masya Allah. Mungkin itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tadi pesannya tentang tampil sampai Isra. Jadi kata sebut Islam ya. Dalam oke, sampun mawon nggih. Nek kula dapat dot malah nggih. Nggih, kebetan masalah. Jadi ngeten mawon Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kula panjenengan jangan sampai yang pertama tadi sadar pentingnya agama tapi sudah terlambat, sudah nggak bisa apa-apa. Atau pilih yang nomor 2. Hancur-hancuran. Masjidnya ramai ketika mau omai doa bro, bantul nih. Masjidnya jangan masjid akhir banget. Begitu kena gempa, doni masjid kabeh. Jadi dadak dipaksa omai ambruk sih lagi naik masjid. Nah itu dapat hidayah, dadak babak belur itu. Atau dadak disetrum sinai tadi. Gelem lagi masjid dadak disetrum kepalanya itu. Masya Allah itu. Yang ketiga, suasana agama. Kata bapak-bapak mungkin Pak Tamir penting duduman peci, duduman sarung, duduman jubah itu supaya jamaah kita muslimin gitu. Ini jadi sambil lagi hidayah itu pondok pesantren itu bukan. Kita kan pondok pesantren tak delok itu pakai jubah putih-putih kabeh kok. Bukan kok itu masjid hidayah itu kok hebat ya. Iya Tamir kok banget. Lah sing ngajar sapa? Oh itu sing ngajar Pak Sarjo. Semoga bukan gitu ya. Jadi itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Diberikan akhir Ramadan, kita masih diberi kekuatan sehat bagas waras sehingga tetap semangat walaupun di akhir-akhir di bulan Ramadan sehingga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga sekarang kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.